keterpurukan. Melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama. Membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan. Bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan. Melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama. Membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan. Bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan. Melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama. Membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan. Bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan. Melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama. Membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan. Bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan. Melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama. Membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan. Bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan. Melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama. Membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan. Bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia di Live Talk with El Aceh. Hari ini tanggal 25 Januari itu tuh bertepatan sama seperti di judul nih, Hari Gizi Nasional. Nah, kita udah mendatangkan tamu yang keren banget. Perkenalkan, di sini ada Dokter Fiona. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembut banget. Beda banget. Dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya sibuk nih, capek. Capek ya, kelihatannya capek ya. Iya. Kalau dibanding sama Alia yang kayak masih tenaganya masih ada. Suaranya masih kenceng gitu. Nah, tapi ini udah terdengar kan? Kedengeran. Oke kan Bang, di belakang nih suaranya. Oke Dok. Iya. Boleh perkenalan diri sedikit dari dokter nih? Oke. Hai, siapa sebutannya pemirsa? Pemirsa, kan, Sobat Witel Aceh. Oh, Sobat Witel. Hai, Sobat Witel Aceh. Saya Dr. Fiona Desi Amelia, spesialis gizi klinik. Hari ini terima kasih udah ngundang ngisi materi jadi narasumber di Live Talk. Nama kita ya. segmennya Live Talk. Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-63. Udah ke 63. Ya, bertepatan dengan 25 Januari ya. Tanggal 25 Januari. Jadi saya bekerja saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Kalau sore berpraktek di depannya tuh di Apotik Merasi depan RSUZA. Saat ini sudah berkeluarga, punya satu putra dan 2 orang putri. Ya. IG Dok, IG-nya. Oh, IG-nya ya silakan di follow ya. Langsung aja di Fiona follow. Desi
Amelia, boleh telekonsultasi ya. Kalau Boleh tuh, langsung aja kalau misalnya butuh apa-apa langsung ke Dokter Fiona. Iya. Nah, jadi Hari Gizi Nasional ini tahun ini temanya protein hewani cegah stunting, bener ya dok? Iya, protein hewani cegah stunting. Kayaknya stunting tuh masalah udah dari lama, iya kan ya? Iya. Tapi sejujurnya nih belum tahu banyak gitu kan tentang stunting, cuma tahu kayak stunting, oh masalah, maksudnya kayak masalah besar gizi di Indonesia gitu kan. Tapi kayak ya udah taunya udah gitu aja, gitu. harus diberantas. Cuma apa nih sebenarnya stunting tuh, terus pencegahannya tuh kan belum tahu ya Iya, kan. Nah boleh lah dokter, boleh bahas dulu dari kayak permasalahan gizi di Aceh nih. Oke. Sebenarnya apa aja? Ya, jadi permasalahan Kayak gizi nggak di cuma Aceh. stunting aja kan. Nah, di Indonesia dulu ya. Boleh. Kita Biar kita punya beban malnutrisi di Indonesia ya. Sebelum COVID-19 datang, kita tuh udah punya tuh triple burden malnutrition. Triple burden malnutrition. Apa itu? Lebih dari 7 juta anak 7 juta mengalami stunting. Stunting 7 juta anak. Lebih dari ya. 7 juta. Kemudian lebih dari 2 juta anak mengalami obesitas. Anak ya padahal Iya, obesitas. anak. Dan yang juga tuh sebaliknya lebih dari 2 juta anak juga mengalami gizi buruk. Jadi 2 juta obesitas, 2 juta gizi buruk. Nah, ditambah lagi bumil-bumil yang sekarang ini banyak menderita anemia defisiensi besi. Defisiensi besi. Anemi, kekurangan HB. Kekurangan HB. Nah, triple burden itu sudah kita rasakan saat ini. Nah, tambahlah si COVID-19 pada saat itu nih ya 2020 ya ditetapkan, ternyata makin memperparah triple burden angka ini makin memperparah. How come? Bagaimana bisa kan? Nah, gimana bisa? Ya karena pada saat infeksi terjadi, ya kan? Itu kan infeksi ya. Infeksi COVID-19 terjadi, inflamasinya kan berulang. Peradangannya hebat di dalam tubuh imunnya. Iya, yang berat badan turun makin turun, yang obesitas juga makin terinfeksi ya kan? Karena obesitas itu kan keyhole, lubang kunci masuknya COVID-19 ke dalam tubuh kita. Dan yang stunting juga ya udah kalau sudah malnutrisi udah nggak kejar lagi gitu. Jadi malah makin ya. Jadi triple burden malnutrition makin parah. Nah, sekarang kan temanya tuh stunting. Nah, apa nih sekalian mau dibahasnya apa itu stunting ya kali ya? Biar stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Tidak sesuai dengan usianya. Dibuktikan dengan standar atau kurva tertentu yang dipunyai oleh seorang dokter nih atau seorang petugas kesehatan, parameternya di bawah -2 standar deviasi. Di bawah -2 standar deviasi. Jadi nggak bisa pakai asumsi, nggak bisa pendek gitu ya. Jangan self declare gitu, saya stunting gitu. Saya stunting ya kan. Nah, menurut peraturan Presiden udah menetapkan nih nomor 72 tahun 2001 stunting itu seperti itu. Ada parameter khususnya. Jadi khusus tentang tinggi badan. Ditambah ada kriteria satu infeksi berulang atau gangguan intelektual atau gangguan konsentrasi. Itu ngaruh ya? Pengaruh ya. Jadi kadang stunted berbeda pula dengan stunting. Apa tadi? Stunted pakai ed. Stunted sama stunting. Kadang ada cuma pendek saja ya, tapi tidak ada kelainan intelektual atau tidak ada kelainan memori, gangguan konsentrasi atau tidak ada infeksi berulang. Itu stunted. Hanya pendek ya kan. Nah, tapi kalau sudah ada stunting, sudah ada gejala-gejala lain, sering sakit, badannya pendek ya kan? Kan sering tuh batuk pilek. Ya kalau udah di bawah -2 standar deviasi ya bisa disebut dengan stunting ya gitu. Jadi pendek tuh hanya yang kelihatan aja. Nah, khasnya satu lagi, bukan khas, harus disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Waktu lama, misalnya ya sudah berbulan-bulan ya kan. Nah, namanya kronis. Nah, jadi kekurangan gizi kronis. Bukan karena genetika, bukan jadi nggak diturunkan. Ya, nggak cebol. Kalau kan ada orang cebol tuh pendek. Itu kan itu bukan stunting. Jadi stunting dan stunted beda tadi ya.
jadi ada tinggi badan di bawah standar Tinggi badan 2 di minus bawah minus 2 standar deviasi. Di bawah minus 2 Dua standar standar deviasi. Tambah ada kriteria infeksi Gejala berulang yang atau tadi. gangguan intelektual. Gangguan intelektual Oh, berarti ya. itu Kan dari grade-nya ada yang ringan, mulai dari gangguan fokus sampai yang berat. Jadi gangguan fokus tuh juga udah ada Bisa tanda. ya, makanya yang tahu kan dokternya. Oh, memang harus datang konsultasi ya Iya. untuk diputuskan dia ini stunting apa enggak. Tapi dari kecil gejalanya berarti udah kelihatan. Oh iya, jadi pada saat seorang bayi lahir ya kan ada kenaikan tinggi badan, tinggi badan yang harus dikonsul nih. Per bulan naiknya berapa? Per bulan harus berapa? Ada kurvanya. Makanya perlu pemeriksaan posyandu nih Iya, misalnya iya. ya kan. Nah, atau kalau misalnya punya uang, misalnya ke dokter spesialis ya silakan. Kalau misalnya ekonominya agak sulit ya ke posyandu kan gratis. Periksakan ke kesehatan balitanya seperti apa, bayi dan balita. Jadi kalau tinggi badannya tidak naik ya kan, kita kan nggak ngomong berat badan nih ya. Ya, Nah, kita ngomongin itu tinggi di badan. luar ya. Ya kan? Nah, kalau tinggi badan kok tidak naik ya? Nah, ada sesuatu ditambah lagi infeksi berulang. Oh, ini kemungkinan stunting. Infeksi berulang tuh tandanya gimana tuh? Ya kayak misalnya udah batuk ispa, ya kan? Virus, Infeksi saluran bakteri pernapasan. bisa, infeksi saluran kencing. Yang tahunya kan dokternya. Kan nggak bisa ibunya mendiagnosis Iya. penyakit Ibunya tertentu. pengen dia sakit, kan masuk angin bilangnya ya. Iya. Kalau saya masuk angin, dikerokin semua. Dikerokin semua ya. Padahal nggak semuanya selesai dengan dikerok gitu ya. Ini nggak semuanya masuk angin kan. Iya. Jadi berarti kalau misalnya emang udah mulai ada yang aneh nih, jangan tunggu ada yang aneh, harus setiap bulan memang diperiksa, Iya. dicek tinggi badannya. Ada buku apa sih Truk? Belum punya anak Buku sih. pink itu ya, buku kesehatan Buku- ibu dan anak iya, buku ya. kesehatan Kita ibu kayak dan itu anak. ya kan. Ada parameternya gitu kan, setiap ini bulan ini udah berapa kayak gitu kan, jadi kelihatan. Iya. Nih, tapi kalau misalnya nih katanya tuh stunting dari sejak ibunya bisa dicegah sejak ibunya hamil. Iya, Itu jadi dari sejak ibunya hamil udah bisa dicegah. kelihatan. Bukan. Jadi seperti ini. Kita tahu kan, udah kita tahu nih penyebab stunting seperti apa. Stunting itu bisa pakai terapi yang namanya kita lewat dengan 1000 HPK. 1000 HPK, apa 1000 tuh? hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sebenarnya penyebab stunting banyak. Karena harus kita tahu dulu nih penyebab stunting ya. Satu, faktor nutrisi. Faktor nutrisi, malnutrisi. Ya, yang tadi kekurangan gizi ya, apakah dalam bentuk akses makanan tidak dapat ataukah karena memang sering sakit sehingga penyerapan tidak sempurna ya kan? Atau faktor lingkungan, asap rokok ya, ngaruh juga ya, mempengaruhi soalnya. atau faktor non kesehatan seperti macam-macam gitu ya. Nah, ada lagi faktor misalnya air bersih dan sanitasi. Udah nih nutrisi sudah kita bagus, ternyata airnya tidak banyak bersih, mineral, gitu ya. banyak kuman dan sebagainya, jadi diare. Ya bagaimana mau kita kejar? Nah, ingat stunting itu irreversible di atas 2 tahun. Jadi di bawah 2 tahun itu masih bisa dikoreksi ya. Nah, untuk memantau 1000 HPK gitu kan, namanya 1000 HPK nih 270 hari selama dalam kandungan. Tadi 1000 HPK 10 hari selama dalam kandungan ditambah 180 hari 0 sampai 6 bulan bayi setelah lahir, ditambah 550 hari setelah 6 sampai 24 bulan. Jadi 0 semenjak hamil sampai bayi berusia 2 tahun itu 1000 hari. Nah, kenapa penting ya gitu ya? Karena kalau penutrisi selama masa 1000 HPK ini adalah golden period. Nah, karena ada rantai stunting, Alia. Nah, rantai stunting itu. stuntingnya di situ. Kita mulai dari Alia aja ya. Boleh, Bang. Remaja ya kan? Nah, Iya, remaja nih. dewasa ya. Kan tapi belum nikah. Iya. Jadi kan masih pra ya. Masih pra. Masih bisa ngejaga. Si remaja itu kalau makannya nggak betul, ya kan? Langsung ciut. Langsung ciut ya, langsung kena gitu. Ya. Makannya nggak betul, suka-suka jenisnya, ya kan? Nggak memperhatikan kualitas, ya. Jadwalnya nggak teratur juga, enggak. Kena semua kayaknya. Tiba-tiba terdiagnosis lah misalnya anemia, kan banyak nih udah ya, kadang kurang HB, kadang pusing, pitam dan sebagainya bisa. Suatu saat dia akan jadi seorang
ibu. Ya, suatu saat pasti ya, insya Allah akan jadi seorang Iya. ibu. Begitu seorang ibu, dia satu tidak memperhatikan nutrisi selama 270 hari tadi, pertama. selama pregnancy. Nah, kita tidak memperhatikan itu akan melahirkan bayi yang kadang-kadang berat badannya lahir rendah. Nah, atau banyak komplikasi lain. Jadi nutrisi selama kehamilan itu penting. Nggak boleh seorang ibu ini tuh kurang gizi atau obesitas. Nah, itu nggak boleh. Jadi seorang Ada ibu masalah gizi di ibunya dulu, Iya. gitu. Kalau masalah gizi ibunya kan otomatis kan apa yang diasup ibunya, apa yang ibu makan pasti akan masuk. juga. Nah, kalau itu nggak sesuai, kemungkinan bisa jadi berat badannya komplikasi pada bayi. Salah satunya bisa berat badan lahir rendah. Berat badan. Pernah dengar kan kadang ibunya gemuk, ternyata pas melahirkan bayi Ya, kecil. Nanti bilang lagi, oh semuanya masuk ke ibunya. Kesedot ibu. Kesedot ibunya nggak ke bayi gitu kan. Nah, berat badan lahir rendah ini Alia akan bisa menyebabkan potensi tinggi badan yang tidak sesuai. Nah, bisa jadi. Tapi semuanya kan tergantung nih. Saya bilang tadi kalau 2 tahun bisa 1000 kita HPK 1000 HPK. Nah, lihat lagi, oh berat badan lahir rendah. Ternyata kita bisa kejar di 0 sampai 6 bulan. ASI eksklusif. Pertama mulai lahir inisiasi menyusu dini. Inisiasi yang- menyusu dini. pada Kolostrum, saat bukan ya? pada saat lahir bayi diletakkan di dada ibu, dia akan mencari puting payudara sendiri nih. Nah, itu adalah salah satu yang mendukung program keberhasilan ASI eksklusif ya. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan. Nah, kalau itu bisa dikejar, berat badannya oke, tinggi badannya oke, nggak ada infeksi. Nah, itu bisa naik tinggi badannya gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak benar ya, stunting gitu ya. bisa. Nah, suatu saat dia stunting pendek kan remaja pendek, Iya, stunting kan pernah lihat kan kawan-kawan kita yang teman-teman Lebih kita pendek lebih dari pendek normal. daripada seusianya. Dia bisa mencapai normal tapi lebih pendek daripada usianya, ya, lebih Iya, pendek. lebih Nah, pendek itu bisa daripada jadi stunting karena kita juga nggak tahu faktor dia ada infeksi yang tadi Yang atau lain-lain itu yang gangguan. harus dicek itu. Gitu ya kan. Nah, begitu itu sudah tercapai, dia suatu saat akan jadi remaja lagi kan. Iya. Nah, rantai stunting itu harus kita Berulang lagi. potong. Nah, golden periodnya di 1000 HPK tadi. 1000 HPK ya. Nah, di situ Tapi berarti kalau ini kan kebetulan saya udah anemia dong. Memang benar? Berarti masih iya. Memang sudah iya. Cuma ya jarang kamu karena dijaga juga kan. Tapi berarti masih bisa menghindari stuntingnya itu kan ya. bisa kamu harus perbaiki koreksi anemianya. Nah, itu bisa juga ya? bisa sekalian kita Ya, boleh, paparkan boleh. ya. Karena kan Konsultasi langsung. ini kayak sesuatu rantai yang nggak terpisah. Jadi kalau ngomongin stunting, kalau kita tidak kerucutkan, itu pembahasannya bisa luas, Luas banget. bisa luas banget. Karena penyebabnya banyak Karena juga. penyebabnya banyak dan Eksternalnya juga bisa. banyak. Nah, tapi kecuali nanti pembahasannya MPASI untuk tapi kan ini umum biar masyarakat Iya. tuh kebuka dulu wawasannya Apa ya. loh ini? Nah, dari remaja sekarang koreksi, cari penyebab anemia. Satu, mungkin tidak sarapan. Iya. Atau brunch, sarapan sekalian Iya, makan sekalian siang, sekalian lunch. Itu dari segi Itu harus istirahat. waktu nggak betul. Jadi makanlah 3 kali sehari, ya kan? Makanlah 3 kali sehari. Kemudian apalagi untuk mencegah anemia defisiensi besi? Protein hewani setiap makan. Protein sesuai tema kita. Sesuai tema kita lagi-lagi itu di setiap siklus kehidupan. Pada saat bumil, pada saat remaja ya, pada saat si bayinya kalau ASI eksklusif dapatnya ibu dari juga. ASI, Iya, betul, dari nutrisi kehamilan juga atau menyusui lagi kan? dari mana. Terus setiap makan itu harus ada protein hewani. Harus ada protein Nah, hewani. yang terjadi di lapangan nih nasi dengan mie instan. Iya. Padahal itu satu kelompok. Iya, terus tambah kentang lagi. Itu udah ketawa-tawa karena mungkin kena juga ya. Udah langsung kena nih di belakang Kena abang-abang. juga. Padahal itu satu kelompok jenis karbohidrat Iya, ya kan, sama-sama. Belum tambah gorengan. Belum tambah Tepungnya. gorengan. Tepung bisa bakwan. Adanya udang cuma satu kecil lagi. yang nggak cukup. Nah, jadi sekarang ubah dulu konsepnya, makan 3 kali sehari. Setiap makan harus ada protein hewani. Harus ada protein hewani. Protein Oke. nabati penting nggak? Penting. Tapi bagi orang kalau ngomongin soal stunting, hewani lebih penting. Nah, kenapa? Karena yang pertama penyerapannya lebih sempurna. Penyerapan Si gizinya. hewani, protein hewani ini kan ini Alia, daging, ikan,
telur. ayam, telur, ya, cumi, udang, ya, seafood Iya. itu masuk. Tapi kalau protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan, kacang merah, kacang kedelai, ya. Nah, kalau si misalnya protein hewaninya 100 gram misalnya, atau 50 gram lah, Hewaninya 50 gram. Tidak sama dengan protein nabati 50 gram. Karena begitu sampai ke usus kita, si 50 gram hewani ini diserap 50 gram. Oh, full. Full. Bisa diserap. Tapi kalau si nabati dia nyerapnya cuma sepertiganya atau 2/3-nya. Jadi untuk mencapai kadar yang sama si nabati harus lebih banyak. harus lebih banyak Kuantitasnya. Nah, itu. Terus yang kedua, kekurangan nabati ini punya zat anti nutrisi. Anti nutrisi. Ini baru Padahal baru dengar juga kan. Nah, jadi kalau si hewani nggak punya, Si hewani nggak punya. anti nutrisi itu zat yang menghambat penyerapan mineral tertentu. Makanya Hambat apa mineral Nah, tertentu. tuh, makanya sebaiknya nggak boleh terlalu banyak dia. Nah, tapi ada bagus kok, tahu tempe kan bagus. Tetap nggak boleh dihilangkan. Tetap nggak tapi boleh dihilangkan, tetapi kalau bisa jangan melebihi kapasitas si Protein hewani gitu ya. Nah, karena punya zat menghambat besi. Nah, udah capek makan, misalnya nih, udah nasi, mie instan, ternyata tempe goreng, misalnya ya, tapi nggak ada ayam, nggak ada ikan, nggak ada daging, nggak ada telur. Iya. Nah, kamu menghambat penyerapan besi, udah nggak Makin naik, anemianya makin ini menguat. makin menguat gitu. Tapi bagus cuma kurang gitu ya. Terus hindari teh kopi. Susah ya. Susah ya kan? Iya, susah. Namanya hindari, bukan harus gimana ya, kurangi nggak lah, boleh- bukan nggak nggak boleh boleh sama sekali. sama sekali. Karena teh dan kopi punya zat yang menghambat lagi-lagi, Kafein, menghambat bukan kafein. ya, kafein itu juga akan menghambat penyerapan Zat besi. zat besi. Ya. Itu kayaknya Kafein dan harus empat. di garis bawahi yang ini. Nah, Alia perbaiki di situ, anemia terkoreksi, suatu saat akan jadi bumil yang sehat. Nah, di bumil nanti itu lagi. Bukan berarti oh kalau udah jaga di remaja udah selesai nih tugas, enggak, karena rantai stunting akan Jaganya harus ada. terus sampai nanti ya. Udah rantai stuntingnya ada, faktornya banyak. Nutrisi, ya, pola asuh. Pola asuh ngaruh juga. Pola asuh pengaruh gitu ya. Misalnya kayak tadi, pola asuhnya apa? Misalnya enggak menjadwalkan makan, ya kan? Tidak Iya, itu mengupgrade, terbentuk dari- tidak mengupgrade ilmu si ibunya, ya kan? Itu pola Iya. asuh, sehingga enggak, pokoknya hal itu jadi menghambat semua gitu. Terus kayak tadi hygiene sanitasi, terus apa lagi Alia? sanitasi. Sosial budaya. Nah, bukan berarti orang yang sosial ekonomi budaya, bukan berarti orang yang stunting hanya terdapat di daerah-daerah yang terbelakang, enggak. Ternyata akses ekonominya cukup baik nih. Tapi ya tadi nggak ngerti bahwa makan itu harus seperti ini Harus gitu. 3 kali dan harus di Iya. jam-jam yang tepat. Karena kita kan selama ini untuk ngindarin mah aja gitu, maksudnya untuk biar nggak Biar nggak mah. tuh jam-jam harus makan, jaga makan. Tapi nggak tahu ternyata tuh berdampak nih sampai anak, sampai stunting Iya. gitu kan. Karena kirain cuman di sebatas itu aja. Bahaya stunting kan cukup banyak bahaya stunting. Mulai dari yang seperti tadi ya, gangguan konsentrasi, ya kan, kemudian infeksi berulang ya. Bukan hanya persoalan nanti pendek, estetikanya jelek, bukan hanya soal itu ya kan. Ya biasanya orang yang pentingin itu jaganya Itu terlihat. yang terlihat gitu. itu kan, tapi bukan hanya itu, infeksi yang berulang, sakit ya kan, sehingga kualitas hidup otomatis akan menurun gitu. Oh, yang stunting itu sering sakit juga. Iya, makanya tadi infeksi berulang yang tadi ya. Nah, cuma kadang agak sulit terdeteksi karena pada saat dibawa mungkin sedang nggak sakit. Dan amnesia juga nih orang tuanya nih, lupa anak sering sakit. Iya. Kalau ia sering sakit beneran, pasti ingat. Tapi kalau misalnya Sering sakitnya tipis-tipis ya kan, batuk pilek biasa yang itu dianggap bukan sesuatu yang serius, padahal anaknya sudah tinggi badannya sudah terpengaruh nih, udah dilihat dokternya, kenapa nih kok kurang nih, -2 nih, nggak sesuai. Waktu ditanya ini begini, sering sakit, sering ini, juga nggak ingat. Oh, ibunya juga nggak ingat. Iya, kadang juga seperti itu. Oh, gitu. Tuh teman-teman, jadi stunting tuh harus dijaga dari sejak dini.
Sejak ibu-ibunya masih dari seumur ini. dari seumuran remaja. Kalau saya suka, kan ada tergantung dokternya nih, ada orang suka menganalogikan dari bumilnya ya. Kalau saya ya tergantung, kalau kita ngomongin 1000 HPK ya dari bumil. Dari Tapi bumil, ya. bisa jadi potong mata rantainya dari remaja juga harus sudah dipotong ya. Jadi emang jaga makan intinya deh. Iya, Itu jaga nutrisi sepanjang hidup gitu sepanjang ya. hidup, ya. Nggak boleh beli macam-macam gitu. Nah ini cuplikan sebentar teman-teman, kalau misalnya mau internetan cepet biar nonton live-nya juga nggak Iya. nggak buffering, cek langsung di IG kita, ada di bio-nya. Itu ada paket murah 280.000 doang. Kalian bisa langsung internetan, langsung aja daftar, klik di link di bio. Iya. Oke. Balik lagi dok. Iya. Jadi tadi kan ibunya nih yang ngejaga kan. Kalau dari bapaknya tuh ngaruh nggak? Nah, itu satu good question ya. Jadi pada saat kalau kita ngomongin kan di 1000 HPK nih, 1000 HPK tadi bacanya. contoh yang paling spesifik mungkin ya, di pada saat 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan. Alia pernah dengar ayah ASI? Enggak. Nggak pernah dengar ya kan? Berarti belum sampai situ ya belajarnya, sampai ketahuan. Ya, nggak apa-apa kan, namanya kita mau update ilmu sama-sama Iya, kan. Ayah sambil ASI belajar. adalah suami-suami nih yang mensupport istri dan bayinya untuk Pada mendapatkan masa ASI eksklusif. eksklusif. Karena ada namanya hormon cinta. Udah ketawa mereka. Woi, ini ilmiah ya. dengerin. Ini yang belum nikah. Ada namanya hormon oksitosin. ASI itu digerakkan oleh dua hormon. Prolaktin 1, oksitosin 2. Prolaktin ini adalah hormon yang merangsang produksi ASI. Kapan dia produksi ASI? Begitu payudara kosong, dia akan kasih sinyal nih. Kasih sinyal dalam bentuk neurotransmitter, zat-zat tertentu yang kasih sinyal ke otak. Tolong dong, udah kosong nih, silahkan penuhi kembali. Nah, produksilah dia. Nah, tapi ada yang kedua namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini sering disebut hormon cinta. Ya, karena dia akan melancarkan peredaran darah dan dia timbul apabila ibu senang. Nah, jadi ingat ya bapak-bapak, ini yang ini kewarasan ibu lebih penting. Cewek-cewek juga nih. Iya kan? Buat istri. Nah, hormon oksitosin kapan bisa keluar? Ya, tadi kalau ibunya merasa senang, ya dia akan keluar dengan sendirinya. Kita nggak bisa lihat ini, tapi ada tandanya hormon oksitosin keluar ya. Gimana tandanya? Pada saat misalnya ASI-nya tiba-tiba lancar, itu kan akan terasa. Mungkin kalau Alia kan belum merasakan, nggak tahu kan, jadi nanti akan terasa. Oh, ini hormon oksitosin keluarnya kencang nih. Nah, bahkan pada saat ibu menyusui, datang tamu aja, saya nggak diundang gitu misalnya ya, aduh, itu langsung mampet. Langsung ya. Langsung. Nah, support system di sini memegang peranan penting. Apalagi kalau tiba-tiba mertua ini, Apalagi yang tinggal sama mertua gitu. tiba-tiba kasih susu formula aja, ya kan? Tiba-tiba anaknya kok nangis terus sih? Nah, kok kenapa? Mungkin kelaparan. Ayolah kita kasih susu formula aja. Nah, di situ peran support system suami menjadi penting, ya, karena kalau mau kasih cepet-cepet susu formula, bayi itu ususnya belum siap. Ya, susu formula hanya diindikasikan untuk keperluan medis. Untuk keperluan medis. Kalau dokternya misalnya gini, oh tiba-tiba ada penyakit tertentu nih di usus yang kalau dengan pemberian ASI mungkin ada sesuatu nih misalnya ya, harus disupport. Dan itu dokternya menentukan. Tidak boleh susu formula juga dokternya nentuin apa gizinya. Nah, tahuan itulah yang harus kita edukasikan berulang-ulang ya, karena baru lahir aja ukuran lambung bayi kan kecil. Bagaimana mungkin kita harus memberikan dia susu formula terus menerus? Ya enggak, tunggu sampai ASI-nya keluar. Dia 2 hari tanpa pemberian ASI pun udah cukup. Tanpa kasih minuman apapun nih, Dia bisa 2 hari setelah dia lahir. Dia jadi jangan terlalu terburu-buru menganggap ASI-nya kurang. Ya namanya kita proses perangsangan ASI seperti itu ya. Perah. Nah, prinsipnya tadi prolaktin, kosongkan payudara.
Kalau Biar mungkin dia terisi biar dia lagi. terisi lagi gitu. Dan itu perlu pengetahuan memang yang nggak bisa didapat serta merta cepet. harus belajar harus juga, belajar, harus banyak cari belajar. tahu. Banyak cari tahu, ya kan. Banyak sekarang di internet. Asal mau nyari tahu ya dong. Tapi lihat-lihat nih, jangan-jangan Iya. baca di Google panik sendiri. Kadang-kadang kan suka gitu. Temen juga ada jadi kayak baru ngelahirin terus nggak bisa nyusuin langsung panik. Nggak juga panik kan, Iya. apalagi kalau anak pertama ya lebih panik kan. Cuma konselor menyusui sekarang banyak. Oh iya, jadi ada konselor Ada, menyusui. saya pun ya. Konselor menyusui aja cukup banyak ya. Jadi konselor, namanya konselor, kita konseling menerima curhatan ibu-ibu nih ya. Kalau misalnya ada problem ya silakan. Nah, jadi tetap nggak perlu terburu-buru. Asalkan ingat tadi jangan sampai nggak dikonsultasikan ke pakai buku pink itu misalnya ya. Lihat, oh ini ternyata perkembangan. berat badannya masih normal. Tapi itulah karena budaya di sini menghendaki berat badan yang harus bayi unyu-unyu gitu ya. Nah, makanya makin panik lah si ibu. Ya, padahal bukan itu yang dicari kan. BB normal, tinggi badan pun normal. Gitu. Kalau tinggi badan lebih, Tinggi badan ya nggak apa-apa itu nggak tinggi apa-apa. badan lebih itu nggak Selama apa-apa masih dalam bukan penyakit nggak apa-apa. Ada juga yang tinggi badannya sampai gigantisme gitu, ada kelebihan hormon pertumbuhan, itu udah penyakit. itu udah penyakit. Penyakit ya. Tapi biasanya kayak gitu turunan, enggak juga. Bisa karena bisa banyak faktor sih. Karena hormonal, genetika juga bisa. Tuh. Nah kalau misalnya dia nih baru ketahuan stuntingnya tuh di atas 2 tahun. Nah, kan tadi kan saya bilang irreversible ya. Iya, Susah ya. irreversible. Tetapi bukan berarti kita harus berpasrah. Misalnya ada orang ibu dengan tinggi badan 150, ayahnya 168. Kalau dia sudah keburu stunting nih, tetap kita harus bisa catch up, harus kejar semaksimal optimalnya tuh semana. Nah, misalnya tapi kalau nggak kita kejar, dia nanti akan terus pendek. Rantai stuntingnya tadi. Pendek. Tapi kalau kita kejar, mungkin dia bisa sampai di batas optimalnya. Oh ada batas optimal tinggi orang gitu. Iya, ibunya berapa, bapaknya berapa, ada batas maksimal. Dan kita harus kejar juga ya, seperti tadi ya, jangan sampai berpasrah. Walaupun agak sulit dibandingkan kalau ketahuannya itu di 2 Pas tahun. masih kecil ya, apa tadi masih 1000 hari, 1000 HPK HPK tadi. Makanya ketidaktahuan harus satu konsultasi serutin mungkin ya, bukan sesering mungkin sih, serutin kan 1 bulan sekali, Sesuai jadwalnya. ya. Dan tidak tutup mata ya, kadang kan memang pendek ini bapaknya aja pendek misalnya Iya, kan, pendek lagi. ya jangan gitu Pasrah gitu gitu ya. pasrah ya. Iya sih kayak gitu. Jadi tapi utamanya dijaga makan. Jaga makan ya, Itu jangan udah jaga dari gitu. iya, jaga makan dari kecil. Ini dok, ada banyak pertanyaan mau dibacain boleh dok? Boleh. Bacain aja. Nah, Oke. Apa intervensi gizi spesifik yang dilakukan untuk mengatasi stunting? Ini udah kita bahas sih dari Iya, tadi. itu Dok. tadi kan. Iya. Besi ya, zat Zat gizi, besi. zat besi ya, karena besi ini memegang peranan penting di dalam tadi pertumbuhan, perkembangan. Satu lagi ada zat gizi makro, namanya ada zat gizi mikro. Makro itu karbohidrat, protein, lemak. Nah, kalau sesuai tema Kemenkes, protein spesifik. Protein hewani. Ya, protein hewani. Ya, kemudian kedua vitamin dan mineral, salah satunya besi. Nah, bagaimana besi tadi sudah dijelaskan ya. Ya itu ya. Refleks apa aja sih yang ditunjukkan pada anak? Kapan kita harus ke dokter? Oke, kayak tadi nih misalnya ada infeksi berulang, bisa infeksi cek. berulang. Nah, sebenarnya tidak perlu tunggu tanda sign, jangan tunggu sign. Kita harus Rutin. punya nih 1 bulan pertama Iya. kenaikan berat badannya harus sekian. Ya, kalau nggak naik apa yang dilakukan? Konsul. Itu berat badan, tinggi badan kan kita nggak bisa tahu, susah mengukur, orang tuanya akan susah mengukur jadi sendiri ukurnya karena memang harus dibantu oleh petugas kesehatan ya, biar dilihat dan dimasukkan ke dalam kurva yang punya Indonesia atau Iya. WHO atau CDC tergantung yang mana. Jadi bisa gitu ya. terhitung juga. Jadi jangan tunggu red flag. Nah, tapi sudah tahu kalau misalnya udah loss nih, ya. Jadi tandanya infeksi berulang. Kok waktu kumpul main bocah-bocah gitu ya, bocil-bocil. Dia Felix sendiri. kok lebih pendek ya. Kan kelihatan ya kalau pas dia main ya. sama Jadi temen-temennya. sedini mungkin harus ke dokter atau serutin mungkin sebenarnya Serutin ya, mungkin. sesuai jadwalnya. Jangan tunggu muncul red flagnya. Nggak harus ke dokter, tapi kalau layanan primer bisa ke posyandu, ke bidan ya kan, Yang kita deket ngomong aja biar gampang juga kan. iya.
Terus dok, bagaimana peran antenatal care terhadap kejadian stunting? Antenatal care itu Nah, apa ya, ya, Dok? ante sebelum natal kelahiran, Oh, iya, natal ya. kelahiran. Jadi sebelum care perawatan, jadi perawatan sebelum kelahiran. Artinya bumil nih. Oh. Nah, ya, bagaimana perannya? Satu dari segi nutrisi tadi ya. Nutrisi. Ya, satu kita bahas dulu Dijaga nutrisi ya. Orang obesitas, jadi ibu-ibu tuh harus sadar diri dulu waktu hamil dinyatakan oh 2 nih, garis 2 nih. Saya normal berat badannya, underweight atau obes. Begitu terdiagnosis obes, cuma boleh maksimal naik 9 kilo. Jadi selama hamil cuma boleh maksimal 9 kilo. Karena kalau terlalu banyak kan komplikasi kehamilan yang akan terjadi, ya. Kemudian apalagi kalau dia normal bisa sampai 15 kilo, 12 sampai 15 kilo. Tapi kalau dia underweight boleh sampai 20 kilo. Boleh sampai 20 kilo. Nah, itu saran rekomendasi nutrisi atau kenaikan berat, ya. Nah, apalagi yang selama hamil tolong anemianya dikoreksi lagi. Pokoknya penyakit-penyakit yang itu bawaan. Ibu hamil sendiri memang sudah terjadi anemi, tapi nggak boleh karena peredaran darah dan sebagainya. Itu jadi kayak dia memang sudah ada anemi, tapi nggak boleh di bawah itu. Misalnya ya, 10-11 anemi itu yang dimakan HB di bawah 12. Ada. Yang dimakan anemi itu HB di bawah 12. Bagi perempuan, 14 bagi laki-laki. Kalau misalnya dia di bawah 12 pada ibu hamil, misalnya 10-11 itu masih wajar. Tapi kalau udah 9, 8, 7 yang harus ditransfusi misalnya dengan besi dan sebagainya, nah itu waspadai. Ya. Nah, kemudian apalagi antenatal care-nya, ya jangan lupa periksa ya. Periksa 1 kali selama trimester pertama, 0 sampai 3 bulan 1 kali. 3 sampai 6 bulan 1 kali, dan begitu di atas 6 bulan atau 7 bulan itu tiap 2 minggu. Setiap 2 minggu. Buat bekal. Berkah kan. Nah, kalau sering diulang nanti akan keingat. Iya. Mungkin nanti kan ini jangka pendek ingatnya, Iya. nanti terus menerus dapat lagi. Terus biar kan belum jadi ibu juga kita harus belajar dong. Wawasan kan. Persiapan. Oke. Ya. Dan jika anak sudah dikatakan stunting, ini tadi sih pertanyaan Ale bilang ya. Apakah bisa sembuh total? Ya. Nggak bisa tadi ya dok ya. Kalau di bawah 2 tahun bisa di bawah 2 tahun reversible. Artinya nggak apa-apa, tapi harus dikejar. Tapi kalau di atas 2 tahun usia bayinya balita udah sulit. itu agak sulit. Tapi sebenarnya bisa dok. Sebenarnya sembuh lagi. enggak, total enggak. Total nggak Ya. Jadi kita paling maksimal bisa kejar tinggi badannya, tapi berbagai macam gangguan perkembangan mungkin kita sulit mengejar gitu ya. Nah, tapi bukan berarti harus berpasrah. Tapi bisa dioptimalkan. Bisa dioptimalkan. Gitu ya, tadi. Nah, walaupun tidak bisa kalau seperti waktu umur 2 Tapi tahun. nggak stunting gitu ya. Iya. Tuh. Jadi makanya memang harus dari 2 tahun pertama itu ya. Iya. Penting banget itu harus 2 tahun pertama ditambah nambah yang kehamilan. 1000 HPK. 1000 HPK ya. Keponakan saya masih suka sekali kopi. Nah, ini yang viral juga yang bayi dikasih Nescafe itu ya. Tahu nggak? Aku nggak tahu. Ya kan yang sampai diare dikasih maknya. Nah, iya. Itu sedang Dia viral. Nah, ini kelompok sama. Jadi kopi ya kan punya sifat kafein. Kopi itu sebenarnya bagus, ya kan? Kopi itu bagus. Kopi bagus. Kopi bagus. Tapi yang nggak bagusnya begitu ditambah olahan yang lain. Creamer lah, Gulanya banyak. gulanya lagi. Tapi enggak juga dikasih di bawah 4 tahun, jangan terlalu sering. Ya, kalau misalnya anaknya suka banget ya 1 cangkir kecil misalnya ya, enggak juga. Tapi udah boleh karena 4 tahun minum kopi. sebenarnya boleh, tetapi nggak boleh banyak, nggak boleh kayak orang dewasa gitu. Dia cuma boleh ngicip aja karena kopi tadi menghambat penyerapan besi. Iya, Lagi-lagi ya, teh, kopi, coklat Tadi yang harus menghambat dihindari besi, ya. kalau anemia juga. Kalau anemia ya. Jadi satu saran, misalnya pergi ke kalian juga nih, pergi ke kafe yang mungkin bukan kopi dan teh ya. Jangan pesan teh dingin, pesannya
namanya jus jeruk. Jus jeruk. Karena jeruk akan mempercepat penyerapan Zat besi. zat besi. Jadi kebalikan. Oke, Nah, berarti abis ini balikan. kalau makan bakso. Iya. Nah, Pesannya jus jeruk. iya, betul. Kalau makan bakso, dari ya bakso kan protein hewani juga ya. Tapi saya nggak tahu tuh kadarnya. Iya, biasanya kan tepungnya. Tambahin telur. Nah, tambahin telur, tambahin sawi sedikit nih Biar ada biar ada sayurnya. Jangan lupa pesannya jus jeruk biar memaksimalkan. Padahal udah dikurangin dok. Biasanya dulu es teh manis, sekarang udah es teh tawar. Ternyata mesti Iya, hindari ya gitu karena dia punya zat yang menghambat penyerapan tadi penyerapan zat besi ya. Tuh. Dok, jika anak di tahun pertama tergolong stunting, apakah akan tetap stunting di tahun-tahun berikutnya atau bisa diperbaiki di tahun kedua atau ketiga? Ya, ini sama tadi ya. Kalau sudah terdiagnosis stunting di tahun pertama bisa terkejar. Bisa Bisa di catch up. Asal dengan ya di-push ke dokter anak atau ke dokter spesialis gizi klinik. Iya, Anak atau dokter spesialis gizi klinik ya. Biar bisa dikejar bagaimana pemberian MPASI yang betul ya kan. Nah, Oh, berarti MPS-nya juga kayak diatur kayak kalau orang mau diet gitu ya, diatur makannya apa kalau orang mau nurunin berat diatur. Kalau ini diet pada MPASI itu juga diatur jumlahnya berapa, minyaknya berapa. Jangan diatur betul-betul. iya, karena kalau suka-suka tetap nggak naik nanti Iya, kan. nggak ngaruh juga. Buat apa konsultasi? Buat apa konsultasi kan? Juga benar-benar sih. Dok, bagaimana apakah efektif jika kita vegetarian atau pemenuhan nutrisi? Oke, ini ke arah mana? Dewasa ya? Kayaknya iya dewasa sih. Dok. Nah, Kita asumsikan dia remaja sih. iya, vegetarian kan artinya nih total ya, total vegetarian. Berarti Artinya nggak dia makan sesuatu, dia tidak makan hewani. Iya kan, dia tidak makan protein hewani ya. Tentu pengaruh. Tentu jauh pengaruh. Satu. Tadi yang sepertiga penyerapan itu. Iya. Satu mungkin penyerapan hormon-hormon tidak maksimal pembentukannya. Banyak hormon pertumbuhan, hormon di reproduksi ya kan. Hormon itu berasal dari protein dan mungkin tidak bisa maksimal dari protein nabati ya. Kemudian apalagi di dalam protein hewani ya, di dalam hewan ada kayak B12 gitu, vitamin dia nggak mungkin berdiri sendiri satu jenis makanan. Nah, kalau terlalu sering misalnya kayak gini vegetarian, ada pasti defisiensi vitamin dan mineral tertentu gitu ya. Apalagi kalau vegetariannya dia nggak makan protein misalnya, dia Kalau cuma betul-betul sayur, vegetarian ya vegetarian toh dia nggak makan yang dari hewan, itu ada pasti defisiensi zinc, vitamin D. Itu nggak bisa didorong pakai multivitamin yang gitu-gitu kan? Suplementasi harus, makanya kalau kita vegetarian kita harus suplementasi dari luar karena nggak cukup dari makanan. Tapi caranya bagaimana? Cek laboratorium dulu. Harus cek vitamin A bagaimana, vitamin B bagaimana, C, D. Supaya nggak kebanyakan juga. Supaya maksudnya kita tahu berapa dosis yang kita berikan ya. Karena kekurangan defisiensi vitamin mineral tertentu kadang tidak bisa dideteksi dalam jangka waktu, misalnya 1 bulan diet dengan vegetarian, kan dia baru terjadi misalnya udah lama. Terlihat sehat belum tentu tidak sakit. Iya, Ya. benar. Bisa jadi dia nggak haid nih. Ya kan? Nah, hormon reproduksi Kerasa sih itu. kan. Nah, kalau kita nggak makannya ini, ya mungkin berat badan kita nggak naik terlalu drastis dibandingkan orang yang makan. Jadi sebaiknya diet yang paling direkomendasikan adalah diet gizi seimbang, bukan diet vegetarian. gizi seimbang. Seimbang antara karbo, seimbang antara proteinnya bagaimana, nabatinya bagaimana, sayurnya bagaimana. Karena pernah dengar orang nggak pernah makan karbo juga kan? Iya. Nah, lemot biasanya. Ini ya mayo, ya nggak sih? Diet keto. Diet keto. Diet keto itu pasti yang pasiennya nih yang itu lemot Ngaruh ya? ngaruh karena otak butuh karbo kan. Makanya orang kalau kerja kadang suka minum kopi ya, ada gulanya, makan ya kan untuk Iya, betul. karbo loading nih, untuk supaya cas ininya Biar jalan. biar Ron, ya. jalan. Tapi apa daya kebanyakan bablas. Iya sih. Kebanyakan. Kadang-kadang nggak kehitung juga kan. Rasanya nasi baru sedikit. Iya. Nambah lagi. Udah nambah lagi. Iya. Tuh dok, apakah ikan
imunisasi bisa cegah. Oh jelas ya. Ada imunisasi. Ada. Jadi bukan cegah stunting dalam Kayak bentuk ketahuan seperti apa. banget. Jadi gini, kita udah bilang tadi stunting itu multifaktorial. Pola asuh, ya kan? Pola makan, konsumsi, nutrisi, terus sosial budaya, terus lingkungan, hygiene sanitasi. Nah, fungsi imunisasi di sini adalah mencegah infeksi, ya kan? infeksi. Oh, yang namanya tadi sering. Iya, namanya imunisasi apa? Memasukkan virus tertentu ya secara aktif untuk membantu kekebalan. Iya, membantu imun. Kalau misalnya ya virus yang sedang ini misalnya vaksin apa misalnya polio misalnya ya, seandainya tiba-tiba terjadi sakit ya kan, otomatis kalau ada vaksin pasti dia akan terhindar nih, insya Allah akan terhindar ya. Kalau sudah sakit bagaimana makannya, udah nafsu makan menurun lagi, Dampaknya panjang. Gitu. Jadi karena jadi ujung-ujungnya ke arah kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi. Kalau kita nggak vaksin. Kalau kita nggak vaksin. Berarti maksudnya, stunting, imunisasi biar nggak pendek. Iya, enggak. Stunting tidak diselesaikan dengan imunisasi. Dia mempengaruhi sekali, signifikan ya. Jadi makanya nggak bisa dari nutrisi aja, tambahnya dari berbagai macam, imunisasi, suami jangan merokok, air bersih. Jadi seluruh satgas stunting kan ada nih sekarang, ada satgasnya. Kayak satgas COVID gitu. Iya, satgasnya punya di setiap provinsi, karena bukan hanya persoalan dokter dan para kesehatan. Edukasi dari rumah, dari keluarga gitu ya, Dok. Dinas kebersihan, dinas ini semua. Iya. Tadi ngomongin harus dari keluarga nih, Dok. Tadi hormon apa, Dok? Oksitosin. Hormon cinta, Hormon cinta. oksitosin ya. Iya benar, nih buat bapak-bapak nih yang mau membahagiain istrinya dengan internet di rumah biar hormon oksitosinnya naik, bisa langsung cek di bio kita. Ada paket internet murah harganya 280, langsung aja cek ya. Oke, balik lagi ke dokter. Iya. Kilas tuh kan. Kalau dari dokter ada nggak buat kayak selain kan kita harus membahagiakan istri, tapi kan kadang-kadang kalau cewek itu nggak tahu mau apa gitu, nggak tahu, terus kalau ngambek juga diem aja gitu. Kalau tips dari dokter nih, Ini cerita tips untuk apa? meningkatkan oksitosinnya, berarti itu kan memang harus membahagiakan satu cara, kan? Iya. Harus menyenangkan. Mau nggak harus, memang makanya oksitosin tuh harus tetap dipertahankan. Harus. Salah satunya dari ayah kan, dari suami ya salah satunya. Tapi kan banyak faktor. Iya sih, sebenarnya banyak faktor ya. Kayak tadi tuh dapat internet, check out keranjang Iya, belanja ya kan. Nggak ada suami yang mungkin nggak apa-apa, yang penting transfer ini boleh. Ah, itu juga yang kecil-kecil menyenangkan. tuh karena menyenangkan, jadi Iya. tapi bisa diukur dok hormon oksitosin. Maksudnya kayak Bisa secara subjektif dia nampak gitu, dia melancarkan secara ASI, subjektif dia nampak dia melancarkan, terasa nih ini kencang mau keluar, nah itu oksitosin sedang main. Karena bukan hanya soal prolaktin ini nggak memperlancar aliran, tapi dia membuat produksi. kantongnya terisi. Tapi yang memperlancar itu Lancarnya tuh oksitosin. Tapi seorang ibu biasanya nengok bayinya aja udah seneng. Iya sih. Nah, ya kan? Orang kita ngeliat bayi orang lain aja seneng. Benar kan? Tapi hati-hati kan, ada yang baby blues juga ya. Iya. Karena terlalu capek, makanya si ibu harus me time, social time. Jangan lupa, harus tetap ada. Karena menjadi ibu kan capek pasti ya. Dan itu kayak dunia terbalik gitu ya, pada saat belum punya anak tuh. Terus sekarang udah punya tabungan. Nah, jadi harus dicari cara bagaimana ya. Apa spa ya terserah sih, nonton misalnya, cari di cara dia sendiri gitu kan. Kita beda. Tergantung orang yang beda-beda gitu. Karena kan gak kuat sama omongan orang sih kayaknya. Kok lihat kan teman-teman juga udah ada yang punya anak. Mereka suka kalau cerita ya omongan orang sih paling gak kuat tuh. Makanya jangan pakai asumsi. Kalau saya pakai standar. Misalnya gini, standar. iya anaknya kok kurus sih gitu ya. Langsung cek. Langsung pakai standar. Jadi jangan pakai asumsi orang. Anak yang terlihat kurus biasanya normal di kurva. Normal di kurva. Anak yang terlihat kan nggak unyu-unyu. Anak yang normal tuh nggak unyu-unyu. Itu aja. Jadi nggak perlu terlalu panik. Waktu dapat kabar ya nggak panik. Cek, bawa ke dokter untuk dicek bagaimana status berat badan dan tinggi badannya. Cek ke ahlinya. Iya, jangan berasumsi. Itu bisa mempengaruhi
seluruh aspek ya. Iya. Udah bete duluan Psikologisnya sama. tuh kerasa banget gitu. Pertanyaan selanjutnya itu, kalau anak menunjukkan reaksi alergi setelah makan menu tertentu, apa harus segera diganti untuk jangka makan berikutnya atau boleh tetap diberikan? Kayak bahas alergi. Oh, bahas alergi, iya. Nutrisi Termasuk tadi ya, juga sih. misalnya ini anak ini kan nggak tahu usianya berapa. Anggaplah usia kita bahas dulu 0 sampai 6 ya, 0 sampai 6 bulan ya. Nah, 0 sampai 6 bulan harusnya kan nggak dikasih apapun, itu fix ya, itu fix Apa ya. sih eksklusif? Kemudian di atas 6 bulan sampai 24 bulan, di mana kalau udah kasih MPASI, misalnya udah dapat telur gitu kan, udah apa gitu kan nggak apa-apa nih, tetap ada daging, ayam, ikan, telur atau jeroan. Anak kecil nggak apa-apa. Anak kecil nggak Apa? Anak kecil yang nggak boleh kita. Anak nggak kecil boleh hati ayam, baba itu nggak apa-apa. Nah, kalau dia alergi, ya jangan terus memutuskan bahwa dia oh ini belum tentu gara-gara makanan juga. Ya kan banyak faktor juga ya kan. Nah, lihat dulu setelah pemberian atau dieliminasi dulu. Masih muncul nggak Masih muncul. gejala Setelah alergi? misalnya 3 kali pemberian kok terus ada eliminasi satu persatu. Oh, eliminasi dulu nih telurnya, coba kita ganti yang lain. Dan lihatnya jangan nggak bisa hari ya. Pelan-pelan juga Pelan-pelan ya. Jadi jangan langsung diganti, lihat dulu untuk beberapa kali pemberian ya. Lihat dulu. Nah, sepanjang tidak ada keluhan yang sampai berat. Kadang kan alergi itu di kulit, kadang ada di saluran nafas sampai sesak gitu kan, kadang ada yang di mata sampai bengkak. Nah, lihat dulu sepanjang dia tidak ada alergi berat, gatal-gatal misalnya, ya jangan langsung karena kita belum tahu nih faktornya ya. Yang paling sulit kalau sudah pemberian susu formula. Kalau udah susu formula. Itu Ada emaknya alergi susu formula? semua rata-rata ya. Iya. Ya, susunya belum siap nih. Emaknya manusia kasih susu sapi, ya kan susu sapi itu cuma akal-akalan susu formula. Tapi apa boleh buat nih? Itu pemerintah visanya apa namanya? Devisanya dari situ. Semacam rokok juga ya. Jadi nggak mungkin kita bisa menghilangkan itu. Yang ada coba update ilmunya, nggak semuanya harus di terapi dengan susu formula. Yang ada karena ususnya belum siap, ya alergi lah dia, tidak siap menerima bahan-bahan yang berbasis susu sapi. Jadi alergi itu tadi warnanya sih. Alergi itu bisa dihilangin kan berarti? Nah, Nggak juga. alergi ini kesalahan tubuh. Jadi bukan karena bahannya, tapi tubuhnya yang tidak Nggak cocok dengan menerima itu. Jadi bisa jadi si A nggak apa-apa, si B yang alergi. Jadi bukan karena bahan baku susunya, tapi memang si A orangnya. Tapi kalau bayi ya jelas dia ususnya belum siap, ususnya belum siap gitu menerima bahan-bahan yang proteinnya susu sapi. Protein susu sapi. Wah. Ya ini pertanyaan terakhir ya Bang. Ada lagi? Apa yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh kembangnya optimal dan terhindar dari stunting? Oke. Dirangkum aja ya nih ya. Dirangkum. Satu ini bayi ya. Iya bayi. Kalau bayi yang namanya bayi 0 sampai 1 tahun ya. 0 sampai 1 tahun sebutan bayi. Tapi kalau orang awam nih takutnya mau 2 tahun pun bayi dia. Oh berarti kita asumsiin 2 tahun aja. Ya. Yang pertama 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif. 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif. 6 sampai 24 bulan MPASI. 6 sampai 24 bulan MPASI dengan cara yang betul ya. Yang tahu siapa betulnya konsultasi ya. Beda-beda. 6 sampai 8 bulan kebutuhannya beda, 9 bulan sampai 12 bulan beda, di atas 12 bulan beda lagi kebutuhan jumlah nasi juga beda-beda ya kan. Nah, beda-beda. Kemudian responsive feeding. Jadi tidak ada lagi memberikan makan bayi itu keliling kampung. Makan sampai 2 jam. Biasanya baru 2 suap kan udah keliling-kelilingnya. 30 menit bayi tidak selesai. Ini yang kalau udah kasih makan nih MPASI, angkat. Jadi dia 2 jam kemudian dia akan belajar rasa lapar dan jadi dia kenyang. mengenali rasa mengenali karena lambungnya sudah kosong. 2 jam kemudian dia akan tahu rasa lapar dan kenyang gitu ya. Tapi namanya proses belajar, tidak bisa hari itu juga, dia perlu 1 minggu ya. Begitu lambungnya kosong 2 jam dia pasti akan nanti disodorin pasti makan. Nah, itu berarti pas sudah masuk fase MPASI itu di atas 6 bulan. Kemudian pola asuh ya, pola asuh hindari, maksudnya
seperti tadi bagaimana jadwalkan makan ya kan. Nah, kemudian pola rumah yang juga tenang supaya semuanya enak. Ngaruh ya. Betul sekali. Nggak ada renov di sebelah. Terus apalagi ya lingkungan yang bebas rokok, bebas rokok. Sama satu lagi konsultasi ke dokter ya. Iya, terus rutin. rutin. Kasih rutin ke dokter. Ya. Tadi pertanyaannya hilang. Udah tadi, dan terhindar dari stunting. Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah Habis ya? Oke, kalau gitu nih udah mau ditutup juga, udah 3:56 nih dok. Bentar Oke. lagi kan juga azan. Kami ada closing statement gak nih dari dokter Fiona? Ya, saya cuma mau kasih closing statement yang dari 1000 HPK ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita makan di 1000 HPK akan menentukan kualitas generasi penerus di masa yang akan datang. Ya. Generasi penerus Yang berat. berat ya. Ya, apa yang kita lakukan dan apa yang kita makan selama dalam 1000 HPK nih menentukan kualitas generasi penerus di masa yang akan datang. Mending dulu mengenai kita. Kayak Ya, karena saya nutrisi makanya bilangnya Iya. soal nutrisi. Biarlah yang lain menjadi kompetensi yang lain gitu. Nggak mungkin kan saya bahas hygiene sanitasi Iya, ya kan? nggak nyambung. Ya nggak nyambung juga ya. Iya benar. Kalau gitu tadi closing statement dari Dokter Fiona menutup perbincangan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, Ini orang-orang di belakang nih yang dari tadi ketawa-tawa udah milihin 3 pemenangnya terbaik di live kali ini. Kira-kira kalian bukannya ini kalau misalnya nggak mantengin live-nya nggak dapet nih kayaknya. Udah siap nih, bisa ditampilin nih Kak. Hah? Oke. Oke. Jadi tadi pertanyaannya cukup banyak sih ya. Banyak. Iya cukup banyak. Itu banyak sih. Karena saya udah banyak kan speeches. Aduh anemia. Harus banyak yang diperbaiki sih. Iya. Karena dari umur segini tadi. Jadi dari sejak dini yang belum punya, ya mungkin bahkan belum ada niat nikah. Itu harus udah jaga makan. Harus jaga dari sekarang. Kalau dulu malah mungkin nggak lebih banyak yang sekarang ya stuntingnya pada orang zaman dulu ya. Makin lama kan makin pendek orang. Di samping ada faktor-faktor kalau zaman dulu orangnya gede-gede, sekarang jadi kecil ya. Tapi memang sekarang orang terlalu banyak memperhatikan komposisi makro ya. Karbohidrat terlalu banyak. Tapi nggak tadi lupa anemi, lupa zat gizi mikro. Padahal sekarang kan masa orang lebih teredukasi ya. Iya. Harusnya dia lebih Lihat paham makanan juga. yang sekarang coba lihat ya. Iya Nah, nasi padang 700 Iya, benar. kalori. Belum lagi nasi padang yang instan. Kan? Oh, makin lagi. Jadi, nih siap-siap ya. Nih penanya terbaik. 1, 2, 3. Yeay. Ya, beginilah. Udah nih. Nih nanti yang muncul namanya bisa DM IG Witel Aceh, terus sampein nomor link ajanya ya, karena kita mengirimnya ke link aja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alia dan ada Dokter Fiona di sini. Hai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan.
Bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas